Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang simulated annealing. Dan kami semua berasal dari kelompok 3. Saya sendiri Gideon Bagas Prananta, ada Harfian Arga Adiputra, Fani Suyanto Putri, Muhammad Ramdhani Nurdin. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang simulated annealing, kita harus mengenal apa itu simulated annealing. Nah, pengertian dari simulated annealing atau biasa disingkat SA adalah suatu teknik pencarian acak bagi persoalan optimisasi global, di mana SA ini meniru proses annealing pada pemrosesan material logam padat dan beku menjadi kristal dengan energi minimum dan ukuran kristal lebih besar. Proses ini memerlukan pengontrolan yang hati-hati terhadap suhu dan laju pendinginan yang biasa disebut dengan jadwal annealing. Nah, penerapan pada masalah optimisasi diawali oleh Kirkpatrick, Gellert, dan Fancy pada tahun 1983. Ide dasar dari teknik ini adalah bisa menerima perubahan yang lebih buruk. Maksudnya, ketika awal iterasi solusi yang buruk diterima, tetapi di akhir tetap solusi yang baik. Keunggulan SA ini mampu menghindari dari jebakan minimal lokal. SA biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dimana perubahan keadaan dari suatu kondisi ke kondisi lainnya membutuhkan ruang yang sangat luas. Oke, lalu kita akan mengenal apa sih algoritma dari simulated annealing ini. Oke, penjelasannya ada di slide berikutnya. Oke, pada poin pertama, evaluasi keadaan awal. Nah, ini jika keadaan awal merupakan tujuan, maka pencarian berhasil dan keluar. Jika tidak demikian, lanjutkan dengan menetapkan keadaan awal sebagai kondisi sekarang. Di poin kedua adalah inisialisasi best so far untuk keadaan sekarang. Poin ketiga, inisialisasi T sesuai dengan annealing schedule. Poin keempat, kerjakan hingga solusi ditemukan atau tidak ada lagi operator baru lagi yang akan diaplikasikan ke kondisi sekarang. Oke, jadi kita harus kerjakan hingga solusi ditemukan. Jika masih ada operator baru, itu berarti kita harus diaplikasikan lagi, yaitu dengan gunakan operator yang pernah digunakan tersebut untuk menghasilkan kondisi baru. Dan yang kedua adalah evaluasi kondisi baru dengan menghitung nilai keluar diambil keadaan baru, dikurang keadaan baru maksud saya. Jika kondisi baru sama dengan tujuan, maka pencarian berhasil dan keluar. Oke, lanjut di slide berikutnya ya. Di slide ke-7 itu yang kedua, jika bukan tujuan, namun memiliki nilai yang lebih baik daripada kondisi sekarang, maka kondisi baru sama dengan kondisi sekarang. Demikian pula tetapkan best so far untuk kondisi yang baru tadi. Ketiga, jika kondisi baru tidak lebih baik dari kondisi sekarang, maka tetapkan kondisi P delta E sama dengan C pangkat minus delta E per T kali sekarang dengan probabilitas. Kemudian langkah ini biasanya dikerjakan dengan membangkitkan suatu bilangan random R pada range 0 sampai 1. Jika R lebih kecil dari P, maka perubahan kondisi baru menjadi kondisi sekarang diperbolehkan. Namun jika tidak demikian, maka tidak akan dikerjakan apapun. Kemudian perbaiki T sesuai dengan annealing scheduling. Dan yang kelimanya, best so far adalah jawaban yang dimaksudkan. Oke, berikutnya adalah 3 hal yang perlu diperhatikan pada algoritma simulated annealing atau SA ya. Oke, yang pertama itu adalah nilai awal untuk temperatur atau T0-nya. Lalu kemudian yang kedua ada kriteria yang digunakan untuk memutuskan apakah temperatur sistem seharusnya dikurangi atau tidak. Dan yang ketiga itu ialah berapa besarnya pengurangan temperatur dalam setiap waktu.
Oke, berikutnya ialah Traveling Salesman Problem atau TSP. Nah, lanjutnya. Traveling Salesman Problem atau TSP adalah suatu permasalahan untuk mendapatkan rute terpendek yang harus dilalui seorang sales, di mana dia harus melewati semua kota atau N, dengan setiap kota harus dilalui sekali sampai dia kembali ke kota asal. TSP ini banyak digunakan penerapannya di bidang transportasi, komunikasi, dan teknologi informasi. Tujuan dari TSP ini adalah mencapai rute dengan jarak terpendek, dan batasannya adalah semua kota hanya boleh dilewati satu kali. Oke, untuk selanjutnya pada slide ke-11 akan saya jabarkan. Nama saya Harfian Arga Adi Putra, dan di sini saya akan menjabarkan dari slide 11 sampai ke slide 14. Pada slide 11 di sini saya akan menjelaskan simulated annealing pada TSP yang digunakan untuk menelusuri dan mencari setiap rute yang mungkin. Kemudian, mendapatkan rute yang jaraknya paling pendek, model simulated annealing untuk menyelesaikan TSP adalah mode state yang dibangun untuk menyertakan rute yang mungkin dan definisi energi yang dinyatakan dengan jarak total yang ditempuh. Untuk selanjutnya pada slide ke-12, untuk selanjutnya pada slide 12, di sini ada studi kasus. Contoh studi kasusnya ialah ada seorang salesman dari suatu PT yang bertugas untuk mengecek ketersediaan suku cadang. Kemudian salesman tersebut akan berpergian dimulai dari pos awal yaitu pos X Ahmad Yani, lalu ke pos 1 yaitu pos Seiraya, kemudian ke pos 2 yaitu pos Adi Sucipto, selanjutnya ke pos Siantan, pos Gajah Mada, dan juga pos Kota Baru. Lalu salesman ini harus kembali lagi ke pos awalnya yaitu pos X Ahmad Yani. Lalu, manakah pos-pos yang harus dikunjungi satu kali dan rute yang diambil dan yang tidak boleh dilalui lebih dari satu kali karena untuk meminimumkan biaya dan jarak tempuh. Lalu di sini ada slide 13. Di slide 13 ini ada sebuah graf dan juga tabel. Dan di sini grafnya seperti ini, seperti yang ada di studi kasus tadi. Sebuah graf perjalanan salesman dari sebuah PT. Di sini ada segi 5 dengan ada 6 titik di sekitarnya dan juga ada satu titik di tengahnya. Dan di sini juga ada tabel perjalanan salesman suatu PT. Rute posnya sendiri dari PT SEI Raya, Kota Baru, Siantan, Adi Sucipto, Gajah Mada, dan lainnya. Untuk biayanya sendiri ada sudah dijabarkan biaya, jarak, dan juga waktu. Untuk selanjutnya pada slide 14, di sini ada penjelasan dan juga ada sebuah tabel, yakni biaya, jarak, dan waktu secara keseluruhannya. Dan tabel di samping ini menunjukkan biaya C yang diberikan dalam ribuan rupiah. Jarak yang ditempuh D dengan jarak satuan kilometer, dan juga waktu yang disimbolkan oleh T dalam menit secara keseluruhan perjalanan seorang salesman. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan biaya jarak dan waktu perjalanan salesman. Langkah pertama, menentukan rute awal perjalanan salesman PT XX secara random. Rute awal dengan solusi rute 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 dengan 0 sebagai titik awal. Maka biaya transportasi yang diberikan adalah C sama dengan 10 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 78. Jarak yang ditempuh atau D sama dengan 3 tambah 6 tambah 12 tambah 7 tambah 5 tambah 5 sama dengan 38. Waktu perjalanan atau T sama dengan 12 ditambah 25 tambah 45 tambah 30 tambah 20 tambah 18 sama dengan 150. Kemudian tentukan T awal yaitu TI sama dengan A dikali ZC dengan I sama dengan 1,
A sama dengan 0,95 dan ZC adalah biaya, jarak, dan waktu tempuh rute awal yang dilalui salesman PTXX secara random. Biaya transportasi atau C sama dengan T1 sama dengan 0,95 dikali 78 sama dengan 74,10. Jarak yang ditempuh atau D sama dengan T1 sama dengan 0,95 dikali 150 sama dengan 36,10. Waktu perjalanan atau T sama dengan T1 sama dengan 0,95 kali 150 sama dengan 142,50. Kemudian lakukan iterasi maksimum dengan jumlah iterasi adalah N-1 per 2 faktorial sama dengan 6-1 faktorial bagi 2 sama dengan 60 iterasi. Iterasi 1. Langkah yang dilakukan yaitu membangkitkan suatu bilangan acak untuk menentukan ke kotak 1, 2, 3, 4 pada 0,1. 00 sampai 0,24 adalah rute perjalanan awal menuju kota 1. 0,25 sampai 0,49 adalah rute perjalanan awal menuju kota 2. 0,50 sampai 0,74 adalah rute perjalanan awal menuju kota 3. 0,75 sampai 0,99 adalah rute perjalanan awal menuju kota 4. Maka, bilangan random yang akan dibangkitkan adalah R sama dengan 0,00125 yang terletak pada kota 1. Selanjutnya, kita bisa membangkitkan lagi suatu bilangan random untuk menentukan kota 2, 4, dan kota 5 pada 0,1. 00 sampai 0,32 adalah rute perjalanan awal menuju kota 2. 0,33 sampai 0,65 adalah rute perjalanan awal menuju kota 4. 0,66 sampai 0,98 adalah rute perjalanan awal menuju kota 5. Bilangan random ini akan dibangkitkan adalah N sama dengan 0,00125 yang terletak pada kota 2. Maka selanjutnya bisa kita menukarkan antara kota 1 dan kota 2 sehingga diperoleh rute 0, 2, 1, 3, 4, 5, 0. Biaya transportasi atau C sama dengan 13 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 79. Jarak yang ditempuh atau D sama dengan 7 tambah 6 tambah 10 tambah 7 tambah 5 tambah 5 sama dengan 40. Waktu perjalanan atau T sama dengan 24 ditambah 25 ditambah 38 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 18 sama dengan 155. Karena ZL lebih dari ZC, maka ditetapkan rute baru sebagai rute dengan probabilitas persamaan 3, yaitu biaya transportasi yang diberikan atau C.2P sama dengan E78 dikurang 79 dibagi 74 dikali 10 sama dengan 0,987. Jarak yang ditempuh atau D.2P sama dengan E38 min 40 dibagi 36 dikali 10 sama dengan 0,946. Waktu perjalanan atau T.2P sama dengan E 150 dikurang 155 dibagi 142 dikali 50 sama dengan 0,966. Karena E kurang dari P, oleh sebab itu rute baru dapat ditetapkan sebagai rute sekarang. Inisialisasi T1 ditambah 1 sama dengan A dikali YI sesuai dengan annealing schedule dengan T2 sama dengan 0,95 dikali T1. Biaya transportasi atau C sama dengan T2 sama dengan 0,95 dikali 74,10 sama dengan 70,40. Jarak yang ditempuh atau D sama dengan T2 sama dengan 0,95 dikali 36,10 sama dengan 34,30. Waktu perjalanan atau T sama dengan T2 sama dengan 0,45 dikali 142,50 sama dengan 135,38. Untuk perhitungan iterasi 2 sampai iterasi 60 menggunakan perhitungan yang sama seperti dengan iterasi 1 dengan rute seperti salaseman tersebut. Dengan perhitungan tabel 4 di atas, maka dapat dilihat bahwa hasil iterasi SA menunjukkan minimum biaya perjalanan pada rute 0, 3, 4, 5, 2, 1, 0 dengan biaya perjalanan 77.000, jarak tempuh 39 km, dan waktu perjalanan 157 menit atau 2 jam 37 menit. Sekian, kami dari kelompok 3 itulah penjelasan tentang simulated annealing.
Akhir kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.